5 fakta Bledukuwu, fenomena semburan alam di Gerobokan yang penuh misteri. Bledukuwu adalah sebuah fenomena unik dan langka. Fenomena itu terletak di Sakuwu, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Tepatnya sekitar 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Keunikan dari fenomena Bledukuwu adalah letupan-letupan lumpur yang membumbung dengan ketinggian rata-rata 3 meter. Beda halnya dengan letupan lumpur di Porong Sidoarjo. Letupan lumpur di Bledukuwu dipercaya sudah muncul sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Oleh masyarakat sekitar, lumpur hasil muntahan di Bledukuwu dimanfaatkan untuk membuat garam yang dipakai untuk pembuatan kerupuk karak. Tak hanya itu, karena keunikannya itu, Bledukuwu punya legenda sendiri. Konon, tempat semburan Bledukuwu itu merupakan jalan pulang dari siluman ular naga bernama Jakalinglung setelah pertempurannya dengan Prabu Dewata Cengkar di Laut Selatan. Yang pertama, legenda Bledukuwu. Masyarakat sekitar Bledukuwu percaya bahwa semburan yang terjadi di Bledukuwu terjadi karena lokasi keluarnya semburan merupakan tempat keluarnya Jokolinglung yang menjelma jadi ular naga. Saat itu Jokolinglung baru saja pulang dari Laut Selatan setelah mengalahkan Prabu Dewata Cengkar. Setelah itu ia kembali menghadap Aji Saka, Raja Kerajaan Mendang Kamulan, yang menyuruhnya untuk membunuh sang Prabu. Oleh Aji Saka, Jokolinglung tidak boleh pergi dan pulang dari Laut Selatan melalui jalur darat karena takut meresahkan warga. Oleh karenanya, ia kemudian melalui jalan bawah tanah. Di tempat semburan Bledukuwu itulah Jokolinglung muncul ke permukaan dan menghadap Raja Aji Saka di Kerajaan Mendang Kamulan. Yang kedua, proses terjadinya Bledukuwu secara sains. Proses terbentuknya Bledukuwu terjadi karena adanya tekanan gas dari dalam bumi yang mampu mendorong naik batuan yang didaluinya. Lokasi Bledukuwu sendiri berada di zona Randu Blatung yang memiliki endapan aluvial dan morfologi yang datar. Di samping itu, daerah itu juga terdapat jalur sasar yang memungkinkan adanya tekanan gas dari dalam bumi. Endapan aluvial yang berada di zona Randu Blatung ini memiliki struktur batuan yang lunak. Oleh karena itulah, tekanan gas dari dalam bumi mudah keluar dari dalam dan terbentuklah semburan lumpur tersebut. Yang ketiga, garis pantai berubah. Sebelum abad ke-17, Pulau Jawa dengan kawasan lereng Gunung Muria terpisah oleh sebuah selat yang luas dan dalam. Setelah abad itu, selat yang bernama Selat Muria itu semakin dangkal, sehingga tidak bisa dilalui kapal. Pada saat itulah Bledukuwu diinterpretasikan sebagai garis pantai dari Selat Muria. Selain itu, dari pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti bernama Orsoy de Ville pada 1540 mengasumsikan ada air laut dari Selat Muria yang terperangkap dan kemudian menyebar di kawasan Bledukuwu. Yang keempat, terdapat gas mematikan. Selain letupan, semburan Bledukuwu mengandung gas berwarna putih yang baunya menyengat seperti telur busuk. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, gas itu merupakan hidrogen sulfida yang mengandung unsur sulfur atau belerang. Selain itu, di Bledukuwu juga terdapat gas karbon dioksida. Hal itu dibuktikan ketika uap gas panas bumi itu dimasukkan ke dalam air kapur. Air tersebut menjadi keruh. Pada jam 19.00 sampai dengan 07.00 pagi, konsentrasi gas karbon dioksida di Bledukuwu menjadi sangat tinggi dan mematikan. Oleh karena itulah ada pantangan untuk mengunjungi area Bledukuwu pada jam-jam tersebut. Kelima, ritual di Bledukuwu. Walaupun telah banyak penelitian yang membahas Bledukuwu dari sisi ilmiah, namun tetap saja ada masyarakat yang percaya terhadap sisi magis letupan lumpur itu. Oleh karena itulah pada setiap hari Kamis atau Jumat diadakan ritual di Bledukuwu. Ritual itu dilakukan masyarakat dengan memberikan sesajen berupa pisang raja bagi laki-laki atau pisang kawista bagi perempuan, bunga setaman, kapur sirih, dan air putih. Pengunjung yang melakukan ritual itu percaya bahwa dengan menjalankan keinginannya akan dikabulkan oleh para leluhur yang mendiami tempat itu. Biasanya orang yang melakukan ritual itu datang dari berbagai kota dan mereka ingin memperoleh jabatan dan kekuasaan tertentu.
kita akan melihat lebih dekat seperti apa semburan Bedukuwu ini ya. Untuk ke area semburan ini kita harus berjalan cukup lumayan jauh. Cukup lumayan jauh sampai ke sana ya. Tuh. Area Bedukuwu ini sangat luas sekali kalau kita lihat ya. Jadi sampai sana, dan semburan lumpur ini bisa berpindah-pindah. Kadang-kadang di sebelah sana, kadang-kadang juga di sebelah sana juga ada itu ya. Dan itu lumpurnya tidak panas, walaupun ada letupannya tapi tidak panas. Niku panas. Niku mboten panas. Niki nopo niki? Ya. Lho kok ngene? Lha nopo nggih? Niku damel nopo? Masak. Niki nopo? Toyo. Lumpur damel maskeran. Kersane napa? Oh, terus niki lumpur damel maskeran nggih. Oh, iso 1000 niki lho betel. Iki uyahe nggih saking mriki nggih. Nggih. Nah, ini kita bisa ke tengah melihat-lihat. Nggih. Nah, ini kita bisa ke tengah. Kita akan mencoba mendekat, melihat Bedukuwu dari dekat nih ya. Kita lihat. Dan uniknya di tanahnya ini agak, kalau kita kalau kita injak itu ini ya, bergoyang, tanahnya bergoyang seperti ini. Jadi ini kalau diinjak itu terasa bergoyang.